Banyak umat Islam mengeluh. Wata tema korobah. Dena beres perekonomian na taro corona. Niki ko kepentingan linona. Dena kana tersendat. Ko perlu nen rengang. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa inna syukra lillah wa inna tsanaa kullahu lillah ahmaduhu wa ashkuruh wa atubu ilaihi wa astaghfiruh. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ya Rabbana lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ayyuhal mu'minuna ibadallah, innani usi nafsi al-khati'ata al-mudhnibah wa usikum jami'an bitaqwallah wa ahuthukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulih la'allakum turhamun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil hakim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ar-rasulul habibul mustafa as-sadiqul masduq sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kaum muslimin jamaah Jumat Masjid Usamah Al-Aiman, a'azzakumullah. Mari kita mengikhlaskan niat dalam mengawali rangkaian ibadah Jumat yang mulia ini. Karena niat ikhlas itulah syarat diterimanya amal ibadah kita oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Selanjutnya mari kita mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena syarat kedua diterimanya amal ibadah kita ketika kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita ucapkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula para keluarga dan sahabat beliau dan umat beliau yang setia dan taat mengikuti sunnah beliau sampai dunia kiamat. Ya majuma yang berbahagia, insyaallah kita semua telah memahami bahwa amal soleh yang didasari iman kepada Allah tabaraka wa ta'ala, itulah syarat mutlak kita meraih kehidupan yang baik
kehidupan yang bahagia, mulia di dunia ini, dan surga abadi di hari akhirat kelak. Ini janji pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 97, Allah tabaraka wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan sedang dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sungguh kami Allah pasti akan menganugerahkan kepadanya kehidupan yang baik. Hayatan thayyibah. Atu-atu makesing, atu-atu bahagia, malebi. Sejahtera, makmur yang diberkahi dalam semua aspek kehidupan. Itu yang dijanjikan oleh Allah. Kalau betul-betul kita ini beramal, beribadah, taat kepadanya dengan dasar iman dan keikhlasan. Dan di hari akhirat, walanajziyannahum ajrahum biahsani ma kanu ya'malun. Dan sungguh kami Allah pasti akan membalas mereka dengan balasan yang lebih baik di akhirat, berupa surga dengan segala kenikmatannya yang tidak bisa tertandingi dengan kenikmatan apapun di dunia ini. Jamaah-jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, mari kita mantapkan keyakinan kita tentang kebenaran ayat mulia ini. Jangan ragukan sedikit pun bahwa janji Allah adalah janji yang benar. Janji Allah adalah janji yang pasti. Karena orang beriman tidak boleh ragu sedikit pun tentang Allah dan Rasulnya. Bukankah Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 15? Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu. Sesungguhnya orang beriman itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu sedikit pun. Kalau kita betul-betul yakin sepenuhnya, tidak ada lagi keraguan sekuku mati pun kata orang tentang kebenaran dan kepastian janji Allah, bahwa orang yang beramal saleh dengan dasar iman pasti akan diberi kehidupan yang baik di dunia dan surga di akhirat. Pasti kita bersemangat, berjuang, berkorban, bermujahadah, memaksimalkan amal saleh dengan selalu menghadirkan iman dan keikhlasan di dalam hati. Makanya lanjutan ayat di surah Al-Hujurat ayat 15 tadi, orang yang tidak ragu lagi kepada Allah dan Rasulnya, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Karena mereka sudah tidak ragu, mereka sungguh-sungguh berjuang di jalan Allah dengan mengorbankan diri-diri mereka dan harta mereka di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun. Itulah orang beriman yang jujur, yang tidak ragu dan membuktikan ketidakraguannya, keyakinannya dengan kesungguhan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuk kesungguhan kita beramal saleh dengan dasar iman untuk memperoleh janji Allah yang
Luar biasa ini. Di antaranya para jamaah sekalian, beramal soleh jangan setengah-setengah. Beramal soleh jangan main-main. Jangan hanya sisa waktu, sisa tenaga, sisa harta yang diberikan, yang digunakan beramal saleh. Contoh saja, masuk masjid di hari Jumat. Masjid kita ini indah, besar, megah, nyaman. Tapi sangat disayangkan kalau nanti berisi pada saat pertengahan khutbah, seperti sholat Jumat hanya rutinitas, tidak menjadi prioritas, cepat-cepat ke masjid agar memperoleh pahala yang lebih banyak, lebih baik. Padahal Allah berfirman, bercepat-cepatlah, wasari'u. Bagaimana kita memahami ayat wasari'u ila magfiratin min rabbikum? Cepat-cepat, bersegera untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, cepat-cepat beramal saleh untuk mendapatkan surga yang seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Mari, jangan sisa-sisa waktu, sisa-sisa tenaga. Yang selebihnya, sebagian besarnya hanya dipakai untuk kepentingan dunia semata-mata. Melalaikan dari ketaatan, salah sedikit untuk dosa. Astagfirullah. Itu tandanya kita belum yakin betul akan kebenaran dan kepastian janji Allah kalau begitu cara kita beramal. Begitu juga dengan harta. Jangan selalu lebih-lebihnya. Jangan selalu asal-asalan kalau bersedekah, asal-asalan kalau berinfak. Seperti yang akan kita hadapi Idul Kurban. Banyak umat Islam mengeluh. Wata tema korobah. Dena beres perekonomian na taro corona. Niki ko kepentingan linona. Dena kana tersendat. Ko perlu nen rengang. Padahal ibadah kurban, ibadah mulia, kewajiban sekali setahun. Mengapa tidak dimaksimalkan kesungguhan? Apalagi satu ekor sapi bisa dibagi 7. Mana ada kehati-hatian. Padahal Allah berjanji, kalau kita bertakwa kepadanya, Allah memberi jalan keluar dari permasalahan kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya toh? Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah memberinya jalan keluar dari masalahnya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberinya rezeki dari area yang tidak disangka-sangka. Aja atas ini tahu ku agama diurus. Gak kena lebih-lebih apa. Padahal modal utama kita untuk bahagia di dunia, mulia di dunia, dalam artian sebenarnya hanyalah amal saleh, ibadah, pengorbanan harta yang didasari iman dan keikhlasan. Begitu juga lebih-lebih nanti dengan surga kenikmatan yang abadi. Bagaimana kita selalu mau memberi sisa? Bagaimana selalu kita mau memberi sisa untuk amal saleh, untuk akhirat? Padahal di sanalah tempat kembali kita yang sesungguhnya. Di sana tidak bisa lagi kita bekerja, tinggal kita menerima balasan. Disinilah tantangannya para jamaah. Nasabaya Illinois onro cinampe, onro lepa-lepangan nih. Nah kotohai ditawa di Illinois disuruh mapasa dia bokong untuk moloya tu menenungenge matu di akhirat.
Sehingga jangan ada waktu yang terbuang. Yang kita hanya selalu mau memberi sisa. Karena kehidupan kita yang abadi di sanalah yang sebenarnya. Mari kita renungkan baik-baik. Bukankah kita semua meyakini firman Allah, fa amman man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, itulah yang akan masuk dalam kehidupan yang ia ridhoi di surga. Ya toh? Sebaliknya wa amman khaffat mawazinuhu, siapa yang ringan timbangan kebaikannya, ada tapi ringan, dikala berat oleh timbangan dosanya, fa ummuhu hawiyah wal iyadzu billah, tempat kembalinya neraka hawiyah, neraka panas yang membakar. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, neraka yang menyala-nyala, yang teramat panas. Jadi kenapa kita selalu bermain-main, selalu tidak serius beribadah ke masjid, salat Jumat dan amal-amal soleh lainnya? Nasa kita mau kedah tiana tomi dia sekapere, ya pak, tiana tomi dia semunafik, kami napugau nami, astagfirullah. Tidak begitu. Kalau memang kita ingin diridhai oleh Allah, ingin memperoleh janji Allah sebagaimana mestinya, mari kita bersungguh-sungguh menggunakan kesempatan. Terlalu mudah kalau Allah mau mengubah keadaan. Kapan baru kita mau sungguh-sungguh? Sekarang saja kita sudah diuji oleh Allah, digoncang oleh Allah. Bagaimana keadaan waktu masjid ramai-ramai ditutup, waktu kita semua tidak boleh keluar rumah, takut keluar rumah? Itu belum seberapa. Kalau Allah melihat kita belum serius dalam agamanya, Allah akan meningkatkan tegurannya dalam kondisi yang lebih mencekam lagi. Coba kita ambil pelajaran dari ujian, musibah, teguran Allah terhadap saudara-saudara kita di tempat yang lain. Bagaimana dengan Masamba akhir-akhir ini? Tidak ada satupun orang yang menduga sebelumnya, dalam tempo kurang dari berapa menit, kondisi Masamba berubah total, yang tidak pernah terpikir dan terduga sebelumnya. Lihat, kalau Allah menghendaki, perubahan keadaan dari aman menjadi rasa takut, dari ketenangan menjadi keguncangan dan sebagainya. Kita doakan saudara-saudara kita di sana agar diberi ketabahan oleh Allah, dan yang wafat agar diterima oleh Allah, dinilai mati syahid oleh Allah. Tetapi dalam waktu yang sama, kita yang berada dalam kondisi yang aman seperti ini, Masya Allah, mari kita positifkan diri, saudara-saudaraku, para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah. Keberadaan masjid kita, sekali lagi, alangkah indahnya, alangkah banyak orang mau punya masjid seperti ini, bahkan yang lebih sederhana dari ini, tapi tidak bisa. Karena tidak ada dana, bagaimana kita, Masya Allah. Boleh dikata sebagian besar masjid ini ada penyumbangnya, kalau tidak semua. Tinggal kita makmurkan apa yang menghalangi. Kalau memang kita yakin akan kebenaran dan kepastian janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah kita bertekad. Jangan main-main. Gunakan semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita untuk beribadah, untuk beramal saleh dengan dasar iman dan keikhlasan, agar janjinya, janji Allah di dunia berupa hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia, yang berberkah, Allah wujudkan kepada kita, dan janji surganya yang penuh kenikmatan yang tiada tara dikaruniakan kepada kita di hari akhirat nanti insyaallah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu wa tubu ilaih innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi ala ihsanih. Wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jamaah yang berbahagia, sekarang ini kita sedang berada di 10 pertama bulan Zulhijjah. 3 Zulhijjah hari ini. Sudah berlalu 2 hari. Hari-hari termulia. Sampai-sampai Nabi SAW menyebutkan bahwa beramal saleh di hari termulia 10 pertama Zulhijjah ini pahalanya lebih dicintai oleh Allah dari semua amal saleh yang dilakukan sebelum dan sesudah hari-hari mulia ini. Allahu Akbar. Para sahabat bertanya, bagaimana dengan berjihad, berperang di jalan Allah Rasulullah? Apakah pahala 10 pertama Zulhijjah juga masih lebih dicintai oleh Allah dari perang? Nabi mengatakan iya. Kecuali kalau orang pergi perang di jalan Allah, membawa diri dan hartanya, lalu dia mati syahid dan hartanya pun dirampas semua oleh orang kafir, tidak ada yang kembali. Barulah pahalanya berperang di jalan Allah lebih tinggi daripada pahala 10 pertama Zulhijjah. Dek bangsa lebih. Ya kaulan ramalang malebih lade. 10 pacapuran ramalakam malebih lade. Maka semestinya 10 pertama Zulhijjah juga harus kita yakini dan kita isi. Sebagaimana semangat kita mengisi hari-hari mulia di bulan mulia Ramadan. Dan 10 terakhir Ramadan. Mari kita sungguh-sungguh memperbanyak salat sunat, puasa sunat, takbir. Sedekah, silaturahim, dakwah. Membantu duafa, orang-orang yang butuh. Apa saja yang kita mampu. Jangan sia-siakan. Luar biasa pahalanya ini 10 pertama Zulhijjah. Pakai puasa sunat tak? Kalau bisa puasa Daud ki. Senin Kamis tak. Bahkan kalau mau mengisi semua hari-hari sampai hari Arafah. Itu lebih baik. Lebih afdal lagi. Dengan puasa sunat. Paling minimal puasa sunnatan nanti puncaknya pada hari Arafah 9 Zulhijjah. Mendapatkan ampunan dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Mari kita bertekad. Begitu juga pada saat Idul Adha, penyembelihan hewan kurban. Luar biasa semua pahalanya para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah. Jangan ada peluang beramal yang kita sia-siakan. Apalagi kalau ada keistimewaan lebih dari hari-hari yang lain. Aja na dia cule-cule fayatu kurusan lino. Dena berlebih aku makan itu biasa disaus sungai. Mempertaruhkan nyawa untuk memperoleh sesuatu yang sangat penting, sangat bermanfaat untuk dunia. Kenapa? Untuk kehidupan kita yang abadi di akhirat. Kita tidak ada usaha ke arah itu. Mudah-mudahan dengan khutbah Jumat yang mulia ini, kita semua termotivasi. Bukan hanya sekedar mendengar sebagai rutinitas, ya, tapi betul-betul ada peningkatan-peningkatan signifikan setelah kita mengikuti khutbah yang mulia ini dalam perhatian kita terhadap amal saleh dengan dasar iman. Terlebih lagi di 10 pertama Zulhijjah ini. Demikianlah renungan dan himbauan khutbah Jumat kali ini. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga betul-betul kita niatkan, kita tekadkan dan kita maksimalkan usaha untuk mengamalkan nasihat ini yang benar. Karena ini bersumber dari Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya, mari kita sejenak berdoa. Bermunajat ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memohon hidayahnya. Memohon ampunannya, memohon rahmatnya. Kekuatan darinya. Agar kita bisa memaksimalkan 10 pertama Zulhijjah ini khususnya. Dan sepanjang hidup kita pada umumnya dengan iman dan amal saleh. Sebagai jalan satu-satunya kebahagiaan, kemuliaan dan keselamatan kita di dunia dan di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Allahumma inna nas'aluka bismikal a'zam alladzi idza du'ita bihi ajabta wa idza su'ilta bihi a'tait. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tuhib. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya. Wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaitana. Waj'alhu al-waritha minna. Waj'al tha'rana 'ala man zalamana. Wansurna 'ala man 'adana. Wa la taj'al musibatana fi dinina. Wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Wa la ilan nari masirana. Waj'alil jannata hiya darana wa qararana. ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم وفقنا لاتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم وفقنا لاتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم وفقنا لطاعتك في أشهر الأوائل من شهر ذي الحجة شهرك العظيم يا رب العالمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل من خذل الدين ودمر أعداءك أعداء الدين يا قوي يا عزيز يا قوي يا عزيز يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم هذا دعاؤنا ومنك الإجابة إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم فاستجب دعاءنا يا رحمن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة